Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Ayu Melati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Malikus Saleh dengan bidang studi fisika NIM 2407612431. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 6 Kerinci, tepatnya di kelas 10 E2 dengan materi besaran satuan dan pengukuran dasar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Oke, masih semangat? Masih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, bermakna, dan bermanfaat. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, hari ini Bu cek dulu siapa yang tidak hadir pada pembelajaran Ibu. Siapa ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Dua orang tidak hadir. Siapa? Asraf. Asraf. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga si Asraf ini cepat diberikan kesehatan ya, bisa beraktivitas kembali dengan kita semuanya di sini. Amin, amin ya Allah. Oke, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air kita menyanyikan lagu nasional. Ya, di sini kita berjudul Garuda Pancasila. Oke, siap? Siap. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi minggu kemarin ya kita telah belajar ya, ada satu bab yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Coba. Wah, banyak nih yang masih ingat. Coba silakan si Sahril. Pada minggu kemarin Ya. kita bahas tiga hakikat K. Ya, apa aja itu? Yang pertama fisika sebagai produk, yang kedua fisika sebagai sikap, yang ketiga fisika sebagai proses. Oke, bagus sekali tepat jawabannya ya. Nah, kita masih ingat materi kita sebelumnya. Silakan si Najwa. Minggu kemarin kita juga belajar tentang sikap ilmiah, yaitu ada beberapa sikap seperti tekun, sikap ingin lebih tahu, sikap berpikir kritis, dan juga sikap ingin lebih terbuka. Oke, berarti masih ingat ya materi sebelumnya. Nah, ya pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan hakikat fisika. Yang
kemarin ya, cuma kita melanjutkan. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Di sini bisa dilihat di layarnya. Nah, coba salah satu siswa yang baca siapa? Najwa boleh. Tujuan pembelajaran yang pertama ada melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan dengan tepat atau meaningful learning. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Yang terakhir, ada peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dan teliti. Oke, jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya, yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi. Nah, sebelum kita melanjut lebih dalam materi kita, ada baiknya kita lakukan ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Oke. Ya, boleh geser bangkunya. Supaya lebih leluasa, oke? Kita breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4. Ya, Mak. 1 ke kanan, 2 ke 2. Masih ingat ya? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk 4. Mereka jauh, tepuk 2 2 kali. Oke. Nah, sebelum kita melihat lebih dalam, ini punya pertanyaan nih. Apakah kalian pernah melihat kegiatan pengukuran di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, sekarang coba perhatikan. Yang di depan ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 6 gambar, ya, 6 gambar. Yang pertama, siapa yang bisa melihat gambar yang pertama ada adik bayi yang cantik itu? Yang gambar apakah itu? Nah, pada gambar pertama yaitu gambar timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Oke, bagus, tepat sekali ya. Itu alat ukur untuk menimbang berat badan bayi, ya. Kalau yang seperti itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari di mana? Coba. Posyandu. Iya, posyandu. Di mana lagi? Puskesmas. Nah, iya, itu sering dilakukan ya sampai sekarang ini. Nah, kemudian gambar yang kedua, ada yang tahu nggak? Apa? Ukur tensi. Oke. Apa nama alat ukurnya? Ada yang tahu? Bu, ya? Tensimeter. Iya, tepat ya. Itu alat ukur tensimeter untuk mengukur tensi. Oke. Kemudian yang gambar apa coba? Wajah. Nah, tentu itu sudah lumrah ya, sudah sering ketemu. Kalian sering pakai jam mungkin yang cowok ya. Nah, kemudian ada lagi yang sebelah sini. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Speedometer. Di mana letak speedometer ini? Pernah punya kendaraan? Punya. Ya, tentunya ini pernah nggak lihat ini berjalan? Pernah. Nah, berarti kalau pernah lihat harus tahu itu alatnya apa namanya ya. Sekarang sudah tahu? Sudah. Di sini ada, nah ini yang juga sering mungkin kalian lakukan ya. Apalagi pada saat di kelas 1 kemarin mungkin ada pengukuran baju ya. Ini menggunakan apa namanya? Meter atau meteran ya, yang khusus untuk yang jahit ini ya. Nah, lakukan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari tadi ya sama. Coba lihat yang 3 gambar animasi yang kecil sama ayahnya. Nah, gambar apakah itu? Kalau yang tadi sudah. Tinggian. Iya, itu termasuk juga ke dalam pengukuran. Oke. Nah, di sini Ibu
ya. Kedua ada besaran turunan. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang gue tanya lagi. Besaran pokok itu ada lagi bagian-bagiannya, ya. Ada 7 ya, 7 yang sudah ditetapkan di dalam fisika. Satunya tidak bisa kita tentukan, ya sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, apa aja itu? Ada yang masih ingat? Tadi di tampilan juga ada. Apa yang pertama? Panjang. Oke, kemudian apa lagi? Masa. Iya, apa lagi? Waktu. Apa lagi? Suhu. Jumlah zat. Intensitas cahaya. Oke, terima ingat ya. Tadi jadi sedikit ada penjelasan tentang pengukurannya tadi. Nah, di sini ada contoh alat ukur yang ibu bawa ya. Ini apa namanya? Stop. Nah, jadi ini untuk mengukur apa? Coba, siapa? Satu orang yang jawab penjelasan tentang stopwatch. Coba berdiri untuk mengukur ya waktu. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang tahu ini? Nah, mungkin sering digunakan apa? Termometer di sini mungkin lebih canggih. Kalau dulu ada termometer yang kalau di labor itu namanya termometer raksa ya, yang kayak kaca gitu. Nah, kalau di sini mungkin ada lagi yang satu, ada yang pernah lihat nggak kalau kita waktu COVID dulu termometer yang di kening. Nah, ya, itu termasuk termometer digital juga yang sering pas COVID kemarin sering digunakan itu. Oke. Nah, kemudian dari sini ada namanya, nah, di sini juga tadi di video apa? Nah, yang kesorong ini tadi juga dijelaskan alat untuk mengukur apa? Panjang, apalagi yang pakai panjang saja. Iya, ketebalan ya. Kemudian yang terakhir ada di sini ini juga sudah punya namanya ya. Star atau apa? Garis. Nah, di sini dari pengukuran ini atau alat ini yang sudah dijelaskan ya. Nanti kita melakukan diskusi kelompok ya, melakukan diskusi kelompok. Nah, sekarang kalian juga sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ibu akan bagikan LKPD-nya ke setiap kelompok ya. Ini LKPD-nya juga ada, ibu bagikan. Kalian melakukan diskusi kelompok, anggota kelompok punya perannya masing-masing. Bagi apa yang harus dicari, diskusikan sama-sama, bukan hanya satu orang saja, oke? Kelompok 4. Nah, KPD tersebut, coba didengar dulu ya. Pertama, tolong diisi nama kelompok berapa, kemudian nama anggotanya, dan kemudian baru lanjut baca dulu dasar teorinya, kan ada di sana. Kemudian baru ada aktivitas yang 1.1, 1.2, dan yang terakhir adalah diskusi kelompoknya, jawab pertanyaannya. Nah, silakan mulai dari sekarang kelompok ya. Ini boleh
Kita ice breaking dulu ya. Udah siap semua? Tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Untuk lanjut sambil terlihat dulu. Ya. Silakan perkenalkan diri dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Dolatika Zahra, dan di samping saya ada Airin Nurul Karim, Vini Aulia Putri. Muhammad Sabir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Dalam presentasi ini kami membahas tentang satuan, besaran, dan pengukuran, yang dimana akan dijelaskan oleh Muhammad Sahril. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana kami dapat membahas beberapa hal. Adalah nama-nama, alat ukur, dan juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meteran. Meteran biasa digunakan untuk mengukur panjang secara sederhana. 2. Ada neraca Ohaus. Biasanya digunakan untuk mengukur massa. Yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume. 4. Ada ampermeter, digunakan untuk mengukur ampere. Yang kelima ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang. Kami juga melakukan percobaan. Kami melakukan percobaan dengan mengukur panjang buku tulis, tebal buku tulis, dan juga suhu. Tebal buku tulis, kami menggunakan jangka sorong untuk mengukur tebalnya, di mana kami mendapatkan hasilnya 7,2 mm. Dan panjang buku tulis kami menggunakan penggaris. Dalam hasil ini kami mendapatkan hasilnya 21 cm. Dan suhu badan kami gunakan termometer, yang dimana mendapatkan hasil 34,2 Celsius. Apa saja alat yang digunakan untuk mengukur waktu? Untuk mengukur waktu kita dapat menggunakan jam ataupun stopwatch. Perkenalkan, nama saya Jihan Cerasa Putri dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi terkait hasil presentasi dari kelompok 1, bahwa pengukuran panjang jangka sorong tidak hanya bisa mengukur panjang, tetapi juga bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman tabung, dan Perkenalkan, nama saya Afia. Saya dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan pengukuran panjang dengan jangka sorong? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Jawabannya adalah dengan menentukan pertama skala utama, skala nonius, dan dikalikan Masih kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampus selanjutnya kita kasih waktu kelompok 2. Silakan Pak Jabat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Nur Najwa, dan di sebelah saya Rizky Alexander Amara. Nurul Hadi, Nur Sahira Rustina. Baiklah, langsung saja. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pada aktivitas 1 titik 1. Yang pertama, nama alat ukur. Pada gambar pertama, alat ukur yang digunakan dalam gambar tersebut yaitu pita ukur. Penggunaan dalam kehidupan. Coba jelaskan menurut kelompok kalian, seberapa pentingkah kegiatan pengukuran dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Telah beri kami waktu untuk menjawabnya. Kegiatan pengukuran sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar segala sesuatu dapat terukur dan tertata dengan benar. Jika tidak, kami tutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami hapus. Nah, sekarang kita bahas ya, bahas diskusi hasil diskusi tadi secara bersama. Ya, kemudian ada aplikasinya juga kita bahas di sini ya. Salah satunya di sini. Nah, tadi kita sudah dibahas di LKPD, cuman Ibu lebih mengulang kembali supaya lebih ingat ya. Yang pertama, aplikasi pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba yang pertama itu apa? Memasak. Ya, mengukur bahan. Gimana kalau memasak ini? Ah iya, kalau yang cewek tahu berapa banyak garam yang harus ditakar, ya. Kemudian berapa banyak air yang harus dimasukkan. Misalkan mau masak nasi. Nah, kalau di LKPD tadi sudah kita bahas ada gelas ukur namanya. Itu di dalam musika ada namanya gelas ukur. Mungkin kalau di rumah ada istilah awal juga sudah kita bahas dan juga sudah dipraktekkan atau dicobakan menggunakan termometer di suhu tadi ya. Sudah diukur suhunya masing-masing. Sudah kelompok. Sudah didapatkan ya. Ada yang di atas 35 ini. Habis ya. Nah ini tadi belum dijelaskan ini. Apa ini kira-kira alat tekanan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti terlalu keras ya. Setelah penjelasannya ada pertanyaan yang belum kalian pahami? Ada? Gimana? Cukup paham atau belum paham? Apa paham sama sekali? Ya, oke. Nah sekarang coba latihan di LKS-nya ya. Ada soal di LKS ya. Silakan dikerjakan di LKS tersebut. Siap untuk dikumpulkan LKPD-nya, LKS, dan juga alatnya. Ya. Depannya. Ya. Coba saudara yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Afia. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengukuran sangat penting kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Pengukuran adalah proses penting dalam berbagai bidang.
dan penggunaan alat ukur yang tepat seperti jangka sorong dan mikrometer. Iya, beri aplaus untuk Adia. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini, kami dapat mengetahui beberapa alat ukur yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Iya. Dan Sudah? lebih mengenal Nah ya, ada pengukuran, ada besaran turunan ya, besaran pokok, besaran turunan, kemudian pengukuran alat ukur panjang, massa, waktu, suhu. Ya, kemudian ada lagi aplikasinya kegiatan pengukuran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tadi sudah banyak contohnya ya, timbangan, berat badan bayi, tinggi, ya, speedometer tadi, ya, dan banyak lagi yang perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran fisika pada hari ini. Ada yang bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya setelah belajar fisika hari ini? Silakan. Perasaan saya tentunya senang. Setelah pembelajaran ini saya lebih mengerti tentang alat ukur, satuan, besaran, dan masih banyak lagi. Pembelajarannya juga menyenangkan karena ada video dan ada editingnya, jadi tidak mudah mengantuk ataupun bosan. Perasaan saya hari ini tentunya tidak jauh beda dari Janet Indonesia karena saya juga tentunya senang dengan adanya pembelajaran hari ini. Saya dapat menambah wawasan atau pembelajaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang sebelum ini tidak saya ketahui. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Nah, Bagi saya, waktu yang bermanfaat ataupun bermakna dalam kegiatan kita hari ini saat berdiskusi karena saya dapat berbicara mengenai hal yang kami diskusikan, yaitu berbagi pendapat serta memberikan ide-ide yang bisa kita satukan dalam satu program. oke, terima kasih. Ya, dari kita selanjutnya yang akan kita bahas adalah angka balik. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Apa tadi? Terima kasih kepada ketua kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.